Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Claudiana Wea Anggi dari kelas 18A Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Teman-teman tentu tidak asing lagi terdengar oleh kita tentang paragraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan posisi kalimat topik. Yang kedua, berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengungkapan. Yang ketiga, berdasarkan urutan. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu berdasarkan posisi kalimat topik. Berdasarkan posisi kalimat topik itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat topiknya berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat topiknya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif merupakan paragraf yang kalimat topiknya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan paragraf yang kalimat topiknya berada di tengah-tengah paragraf. Yang terakhir, paragraf menyebar. Paragraf ini tidak memiliki kalimat utamanya, pikiran utamanya itu menyebar ke semua paragraf. Yang kedua, berdasarkan gaya dan ekspresi. Berdasarkan gaya dan ekspresi atau cara pengungkapan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi itu dimaksudkan untuk memberitahu kepada pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang dialami oleh penulis, sehingga supaya itu pembaca atau pendengar itu merasa terkesan dengan penulis. Terus paragraf narasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf narasi ekspositoris. Yang kedua, narasi artistik. Dan yang ketiga, narasi sugestif. Yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan suatu keadaan yang melibatkan kesan indera. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengalaman pembaca. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi itu yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Yang ketiga yaitu paragraf persuasi. Paragraf ini berisi tentang ajakan. Yang ketiga, berdasarkan urutan. Berdasarkan urutan itu paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf isi. Dan yang ketiga, paragraf penutup. Teman-teman, sekian penjelasan tentang jenis-jenis paragraf dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.